Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, jamaah kajian kitab Masail Al-Jahiliyah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua Bapak Ibu yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab Masail Jahiliyah dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang pekan kemarin yang terakhir kita sudah membahas satu poin, yaitu bahwa orang-orang jahiliyah itu mereka melakukan kesyirikan dalam beribadah. Oleh karena itu kita tidak boleh syirik dalam beribadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena kesyirikan itu adalah satu perkara yang karena itu Rasulullah memerangi orang-orang jahiliyah, termasuk orang Yahudi dan orang Nasrani yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jihad disyariatkan supaya tidak ada lagi kesyirikan di atas muka bumi ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 39. Nah, ini review bagian terakhir yang kemarin ya. Allah taala berfirman, "Wa qatiluhum", dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun wa yakunu din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi al-fitnah, hatta la takunu fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud oleh ayat ini menurut Imam Ahmad adalah syirkun, sehingga tidak lagi ada kesyirikan. Wa yakunu din kulluhu lillah, dan agama semuanya menjadi milik Allah. Tidak ada yang mensekutukan Allah. Nah, itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi SAW dan kepada kaum muslimin tentu saja agar memerangi orang-orang yang melakukan kesyirikan, sehingga kesyirikan itu tidak ada. Nah, maka dengan demikian kata Syekh Shalih bin Fauzan, beliau mengatakan maka dengan ayat ini tadi, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir itu, terhadap orang-orang musyrik itu? Beliau mengatakan ada 3. Yang pertama, al-amru al-awwal adawatuhum. Kita memusuhi mereka. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu harus kita musuhi. Nah, maka dalam surah Al-Maidah ayat 51 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin atau teman setia. Nah, kalau sekarang susah sudah menemukan terjemah Quran kata aulia diartikan pemimpin. Hampir seluruh Quran cetakan pasca kasus 212 ya, itu semua dicetak dengan terjemahan teman setia. Hampir tidak ada yang diterjemahkan dengan kata pemimpin. Kalau kita paham, mestinya kalau kita paham ya teori mafhum dan mantuk dalam ilmu usul fikih, gak ada masalah sebenarnya. Ketika dirubah jadi teman setia gak ada masalah. Kalau kita ngerti teori tentang mantuk dan mafhum, dalam kajian ilmu usul fikih itu ada mantuk dan mafhum. Katakanlah makna aulia di situ adalah teman setia.
Artinya kita nggak boleh menjadikan orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Artinya kita harus musuhi mereka kan? Nggak boleh kita jadikan teman. Dijadikan teman setia saja sudah tidak boleh, apalagi kan gitu. Teorinya kan itu mafhumnya. Apalagi kita jadikan pemimpin. Itu kalau kita ngerti konsep mafhum mantuk. Tapi masalahnya banyak masyarakat nggak ngerti soal itu. Ketika ditanya, jangan milih pemimpin orang kafir. Apa ada dalilnya? Ada, mana? Surah Al-Maidah 21, ayo kita buka. Pas dibuka, oh ternyata iya teman setia, bukan pemimpin. Nah akhirnya mereka mengatakan yang nggak boleh itu menjadikan teman setia. Kalau jadikan pemimpin tidak apa-apa. Gitu, dipelintir oleh mereka. Nah orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang awam, akhirnya oh iya juga ya, nggak ada toh, larangannya nggak ada. Nah kan gitu. Nah itu oleh karenanya Bapak sekalian, disinilah pentingnya kita berilmu. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, sudah ngerti. Jangan mudah dibodohi. Kan itu yang mereka jadikan, maksudnya dirubah jadi teman setia itu supaya orang Islam tidak berat hati untuk memilih pemimpin dari golongan orang kafir. Kan itu tujuan utamanya itu sebenarnya. Ketika ada orang mempersoalkan jangan pilih pemimpin orang kafir, itu dianggap menyimpang. Kenapa? Kan nggak ada dalilnya. Dalam agama coba cari, ada enggak? Nah, ketika dicari nggak ketemu, memang nggak ada. Karena yang ada nggak boleh jadikan teman setia. Nah itu tujuannya. Ini bahaya bagi orang yang awam. Tapi kalau kita udah ngerti tadi konsep mafhum dan mantuk, gampang sekali kita bantah. Misal ada seorang ustadz ceramah di atas mimbar dekat-dekat pemilihan gitu ya. Dia tegas mengatakan jangan pilih pemimpin orang kafir. Lalu ada orang yang ngawasin. Wah ini provokasi ini, mencederai demokrasi ini. Tangkap kan. Pas ditangkap ditanya, diinterogasi. Kenapa sampean kok mengatakan tidak boleh memilih pemimpin orang kafir? Ya karena Quran melarang. Katakan si ustadz itu bilang begitu. Lalu mungkin petugas nanya, mana dalilnya? Al-Maidah 51, ayo kita buka bareng. Kata petugas barangkali begitu ya. Pas dibuka, mana coba? Nggak ada kan? Nah sampean ini nggak bener, Quran aja nggak bilang kok. Nah, kalau ustadznya bingung, oh bingung dia. Oh iya ya, berarti dia salah. Tapi kalau ustadznya ngerti, gampang banget membantahnya. Makanya apa? Sampean belajar ilmu usul fikih dulu, gitu supaya sampean paham. Teman setia aja nggak boleh, apalagi Pak pemimpin. Nah, paling nggak bisa jawab tuh kalau kita balikin gitu ya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi yang pertama, sikap kita terhadap orang kafir itu harus kita musuhi karena keyakinannya yang batil. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul. Mereka menolak perintah Allah, menolak perintah Rasulullah SAW. Maka setiap orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, setiap orang yang mensekutukan Allah itu sesungguhnya musuh Allah. Dan kita harus musuhi. Adawatuhum. Itu. Tentu saja ketika kita mendengar istilah memusuhi bukan berarti harus dibunuh, tidak selalu maknanya seperti itu. Artinya apa? Memusuhi itu kita jangan dekat-dekat mereka, jangan berteman baik dengan mereka, jangan jadikan mereka sebagai pemimpin kita. Itu maksudnya. Nah, lalu yang kedua, orang musyrik, orang kafir itu, Bapak Ibu, harus didakwahi. Tugas kita adalah mendakwahi mereka. Dakwatuhum ilal iman wattiba'i rasul. Hada amrun wajibun 'alal muslimin. Kata saya Shalih bin Fauzan. Langkah kedua, orang kafir itu, orang musyrik itu harus didakwahi supaya mereka beriman, mengikuti Rasul Muhammad SAW. Ini adalah perintah wajib bagi setiap muslim, berdakwah ya, mendakwahi mereka. Lalu yang terakhir, jihaduhum idza du'u ilal Islam wa abau. Nah, baru berjuang memerangi mereka jika mereka diseru kepada Islam dan mereka enggan. Walaupun nanti sebagian ulama tidak langsung diperangi dulu. Kalau dulu dibebani
supaya mereka membayar jizyah namanya. Jizyah itu sejenis pajak gitu. Yang bayar harus mereka sendiri yang setor. Ya, orang-orang kaya dari orang kafir ketika dia nggak mau beriman, nggak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, silahkan mereka diberikan kebebasan, tapi syaratnya kalau mereka tinggal di daerah kekuasaan kaum muslimin harus bayar jizyah. Jizyah itu dibayar sendiri oleh mereka, datang sendiri mereka. Nah, untuk apa? Menghinakan mereka. Tidak boleh mutus orang lain, apalagi petugas dari pemerintahan kaum muslimin datang ke rumahnya, enggak. Mereka suruh datang sendiri. Kalau enggak baru akan dihukum. Nah, baru tidak mau juga, melawan juga, nah itu baru diperangi mereka. Nah, ini maka Allah tadi mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak lagi ada kesyirikan. Fitnah tadi maknanya kesyirikan, dan agama seluruhnya adalah milik Allah. Jadi agama semuanya benar. Nah, ini yang kemarin belum sempat kita review, kita bahas sekalian di bagian terakhir dari poin yang pertama. Jadi tujuan Islam berjihad itu dengan demikian adalah bukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan duniawi, bukan dalam rangka untuk meluaskan kekuasaan, bukan dalam rangka untuk menguasai daerah-daerah lain, bukan pula untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Bukan itu tujuan jihad atau qital dalam Islam, bukan itu, bukan tujuan duniawi. Tapi dua saja kalau dikumpulkan secara garis besar. Yang pertama adalah li'ila'i kalimatillah, itulah jihad, untuk meninggikan kalimat Allah, wa li'izalati syirki minal ardh, dan untuk menghilangkan kesyirikan di atas muka bumi ini. Nah, itulah tujuan perang dalam Islam, supaya orang itu tidak melakukan kesyirikan, supaya mereka senantiasa meninggikan kalimat-kalimat Allah. Atau dalam rinciannya dikatakan bahwa tujuan peperangan dalam Islam itu adalah linasrid da'wati wa nasrid din wa izalati syirk, untuk menebar dakwah, untuk menebarkan agama, ya, ajaran agama, syariat Allah, dan untuk menghilangkan kesyirikan. Itu tujuan peperangan. Maka kalau ada di antara kita misalnya ikut berperang tapi tujuannya duniawi, tadi supaya dapat kekayaan, dapat gonimah, harta rampasan perang, atau supaya dibilang pemberani, supaya dibilang oh pahlawan dan seterusnya, itu nggak dapat apa-apa. Orang yang tujuan perangnya itu, maka dia tidak dapat apa-apa. Termasuk, nah, kalau hanya sekedar bela negara gitu ya, tidak terbersih sama sekali dalam pikirannya, saya berperang ini dalam rangka supaya kalimat Allah dimuliakan, supaya tidak ada kesyirikan, supaya agama ini menyebar dan diterima oleh orang-orang kafir. Atau kita jangan sampai ada orang kafir mempersulit kita untuk beribadah kepada Allah, lalu kita ikut bangkit berperang. Nah, itu yang dapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar membela suku misalnya, perang atas nama suku, perang atas nama negara, tidak terpikirkan soal tadi, soal Allah, soal agama, maka perangnya sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka itu kembali nanti tentu saja kepada niatnya. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua sekalian. Masalah yang kedua, yang ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah dan kita harus menjauhinya. Nah, disebutkan annahum mutafarriquna fi dinihim. Orang-orang jahiliyah itu berbeda-beda dalam agama mereka. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok mereka bangga dengan apa yang dimilikinya, dengan ajaran yang dimilikinya, dengan kebiasaan yang dimilikinya, mereka bangga. Nah, ta'assub, ya, fanatik. Dan karena bangga dengan apa yang ada di dalam kelompok mereka itu, ketika ketemu kelompok lain bisa saja benturan. Nah,
Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka mereka itu kalau ada anggota sukunya disakiti gitu ya, dibunuh, mereka akan ikut bangkit menghancurkan suku lain yang membunuh anggotanya, meskipun sebenarnya anggota sukunya itu salah, jelas kesalahannya, tapi akan dibela mati-matian oleh mereka. Nah ini karena mereka tadi bangga dengan apa yang ada pada diri mereka, akhirnya terpecah-pecah. Itu orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Wa kadzalika fi dunyahum. Begitu juga dalam urusan dunia mereka. Wa yarawna anna dzalika huwa shawab. Dan mereka memandang itulah benar, yang benar itu yang seperti itu. Jadi ada sukuisme ya, sukuisme atau ya kelompok mereka masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, maka kalau kita sesama kaum muslimin kok terpecah belah, baga dengan kelompoknya masing-masing, yang salah pun dibela, berarti kita ini sama saja seperti orang jahiliyah. Ada kasus terbaru di Kauman itu ya, Bapak Ibu ini ngikuti kasusnya ya, di Masjid Kauman kan mau ada acara oleh sebagian kaum muslimin ya. Mau ada acara, saya nggak usah sebut merek ya. Ada acara, lalu ada masyarakat menolak, sesama kaum muslimin. Alasan penolakannya apa? Bukan karena beda kelompok, bukan. Kan bukan itu alasannya. Bukan karena Anda dari kelompok itu, kami dari kelompok ini, bukan semata-mata itu sebenarnya. Intinya itu karena yang diundangnya itu, kan itu yang diundangnya, pembicaranya itu yang dipersoalkan sebenarnya. Kalau dengan iya kelompok nggak ada masalah, silakan, asal yang lain, ulama-ulama lain yang diundang, yang betul-betul lurus gitu ya. Yang saya baca itu nggak ada masalah, silakan, terbuka bebas. Nah tapi kemudian dikembangkan isu itu kemana-mana, seakan-akan ini persoalan ormas ya, padahal bukan. Karena di internal itu sendiri ormas yang akan ngadain acara di situ jelas bahwa si pembicara yang akan dijadikan pemateri itu bermasalah. Di internalnya sendiri kan banyak kiai-kiai lurus mengatakan seperti itu. Nah, tapi tadi isunya dikembangkan seterusnya. Sampai-sampai ada yang bilang begini. Kira-kira bahasa begini. Anda jangan jumawa di tempat di mana Anda mayoritas. Karena bisa jadi suatu saat ketika Anda mau mengadakan acara di daerah lain di mana Anda minoritas akan mengalami hal yang sama. Kan udah. Kalau udah gitu, udah fanatik ta'assub. Nah ini bangga dengan kelompok masing-masing itu nggak boleh. Padahal kalau didiskusikan, musyawarah, selesai. Coba deh panjenengan undang kiai yang bagus, yang lurus, yang tidak kontroversi, kan selesai itu. Pasti boleh itu. Nah, tapi itulah sikap ta'assub ya, fanatik itu. Pokoknya mau salah mau benar, ini kelompok kami tidak boleh dilarang, kan gitu. Disitulah persoalan besarnya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah itu sikap asabiyah ta'assub itu akan membenarkan semua apa yang ada pada kelompoknya, tidak peduli apakah anggota kelompoknya itu benar atau salah, harus dibela. Nah itu persoalan. Ini masalah jahiliyah nih seperti ini. Nah, itulah kebiasaan orang jahiliyah Bapak sekalian. Nah, ya ini Bapak Ibu, oleh karena itu fa'ata bil ijtima'i fid din. Lalu agama datang untuk menyatukan, dakwah Rasul untuk menyatukan kaum suku Aus Khazraj di Madinah dulu perang terus. Ketika datang Nabi jadi bersatu. Maka dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan." Telah disyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, "Walladzina walladzi auhayna ilaika," dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa,"
dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini mimnya. Ini ulul azmi. Jadi yang paling berat ujiannya di antara para rasul. Lalu apa pesan Allah? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan agama dan jangan terpecah belah. Jadi seharusnya Islam ini, Indonesia ini negara yang paling bagus, harusnya kayak mayoritas Islam, terus mereka bersatu dalam masalah-masalah yang jelas ya, prinsip. Nah, kalau umat Islam di negeri ini tidak bersatu tadi, mudah diprovokasi, mudah dipecah belah, ya jadi rapuh, tidak punya kekuatan bangsa ini, bangsa sekalian. Nah, maka kita berdoa mudah-mudahan para pemimpin di negeri ini, wabil khusus para pemimpin ormas ya, yang ada ormas, itu bisa bermusyawarah, bisa berdiskusi dan tidak terpecah belah. Nah, tapi ada orang bilang begini, enggak mungkin disatuin. Hanya orang gila yang berpikir umat Islam bisa disatukan. Itu enggak mungkin disatukan. Wong, ini kata sebagian orang yang putus asa ya, enggak mungkin disatukan. Dalam masalah-masalah sepele aja sudah ini kok udah beda-beda, gimana mau disatuin seluruhnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, memang ada pendapat yang putus asa, dan tentu saja orang yang berpendapat seperti itu karena udah terkena pikiran yang dihembuskan oleh orang kafir, nggak mungkin bersatu. Kalau dia lurus cara berpikirnya, gampang. Karena Al-Quran ini menyatukan, agama ini menyatukan. Nah, kalau kita terpecah, jelas satu dilarang. Kalau kita ada masalah, ada konflik, tuntunannya juga jelas. Dalam Quran kan jelas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila Rasul. Jelas sekali. Kalau kalian berkonflik dalam satu persoalan, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Baik dalam masalah akidah, masalah muamalah, masalah fikih, ibadah, itu semua dikembalikan kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Quran dan Sunnah itulah yang mempersatukan kita. Tapi tadi masalahnya sudah banyak orang yang asobiyah itu, fanatisme itu yang harusnya diberangus tuh. Itu yang harusnya kalau sekarang kan negeri kita ini ramai dengan menangkal virus radikalisme ya, kan itu. Nah, sebenarnya kan sering para tokoh ngomong, teroris itu akarnya adalah sikap radikal dan intoleran, kan itu. Iya nggak Bang? Sering tokoh ngomong seperti itu, ada tokoh ngomong begitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau runut ya ke belakang, ke zaman-zaman dulu, bukan, kalau radikal itu kan ke akar-akarnya ya, itu bagus, orang beragama kembali kepada akar. Radik itu kan akar, dia harus kembali pada Quran Sunnah. Itu harusnya begitu setiap orang Islam. Yang bermasalah adalah sikap asobiyah tadi, fanatik itu, fanatik yang membabi buta, itulah yang sebenarnya berbahaya, baik untuk internal umat Islam maupun untuk negara bangsa ini. Karena ada sikap fanatik di kelompok masing-masing. Itu sesungguhnya, ya, itu jarang diungkap. Karena itu harus diangkat tuh, sikap fanatik sebenarnya. Yang buruk itu sikap fanatik misalnya. Nah, kalau soal toleransi umat Islam sudah tidak perlu diajari, begitu kata para tokoh kita kan begitu juga. Dari dulu bahkan Nabi udah mengajarkan sikap toleran. Pokoknya selama mereka mau ikut aturan, udah toleran. Biarkan mereka hidup bebas asal ikut aturan. Dari dulu sampai sekarang bahkan semua rakyat dan masyarakat di negeri ini sudah paham soal toleransi ya. Cuman tadi toleran itu sekarang jadi berlebihan, melampaui batasnya. Toleransi itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca ya, adalah membiarkan orang lain yang berbeda keyakinan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Membiarkan. Itu toleran. Tidak menghalang-halangi, silahkan. Itu toleran. Tapi sekarang toleransi itu kita harus ikut. Nah, itu masalah baru. Jadi ketika mereka ada acara, umat Islam harus ikut bareng-bareng. Nah, itu apalagi di antara yang
di masyarakat terjadi, bahkan sebagian orang nggak merasa kalau itu nggak benar, misalnya doa bersama kan itu. Itulah toleransi kata mereka. Padahal kan masing-masing keyakinannya beda, caranya juga berbeda. Sehingga nanti kalau ada sekelompok orang di satu katakanlah di satu lembaga, satu pekerjaan, itu karena harus menjunjung tinggi toleransi, maka siapapun yang memimpin doa nggak ada masalah. Kan harus gitu kan? Nah, ini kebablasan namanya. Jadi nggak begitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, tadi agama inilah yang seharusnya menyatukan. Lalu kemudian dikutip lagi ayat lain dari surah Al-An'am ayat 159. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka terpecah-pecah, berkelompok-berkelompok, wa kanu syi'an lasta minhum min syai'. Nah, engkau Muhammad bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Allah menegaskan kalau ada orang terpecah belah, memecah belah dari Islam, nah Rasul bukan bagian dari mereka. Walaupun memang Rasul sudah menyampaikan dalam hadis, satafariqu hadhil ummah ila salasin wa sab'ina firqatan. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Rasul sudah menyampaikan, ya akan pecah, tapi bukan berarti Bapak Ibu, nah ini, oh kalau gitu ya, karena Rasul udah bilang akan pecah, pasti pecah. Ada pesan penting yang harus kita tangkap, artinya janganlah kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah-pecah, Rasul kan bilang 72 dari mereka dakhalan nar illa wahidah. 72 kelompok dari 73 itu mereka akan masuk neraka kecuali satu kelompok saja. Siapa mereka? Humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Siapa itu jamaah? Man saro ala ma'ana alaihi wa ashabi al-yauma. Orang-orang yang berjalan di atas jalan yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya hari ini. Artinya yang sesuai dengan jalan Nabi dan jalan para sahabat, itulah mereka yang akan selamat, atau yang disebut dengan firqatun najiyah, ya, kelompok yang akan kelompok yang selamat, al-firqah al-mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang senantiasa mengikuti Rasul dan para sahabat. Yang disebut jamaah itu jamaatus sahabah. Nah, ada juga kekeliruan pemikiran sekarang ini. Jadi yang benar itu adalah yang berjamaah, yang mayoritas. Jadi kalau ada di kampung, satu kampung, katakanlah di Mujamuju, ada orang berbeda, yang lain nggak berjenggot, kok dia berjenggot sendiri, gitu ya. Yang lain nggak pernah pakai baju gamis, kok dia gamisan sendiri. Yang lain nggak isbal, yang lain isbal, kok dia isbal sendiri. Nah ini nggak benar, berarti keluar dari jamaah nih. Nah itu ukurannya. Jadi mayoritas. Yang dimaksud jamaah pada hadis Nabi tadi bukan mayoritas di zaman kita sekarang, tapi mayoritas dulu. Mayoritas pada masa Nabi, pada masa sahabat. Nah, maka kalau sekarang ketika ada seseorang hidup di satu masyarakat, hanya dia katakanlah yang berjenggot gitu ya. Yang lain enggak. Dia berjenggot kenapa? Karena ada hadis Nabi, wa'afu al-liha. Peliharalah jenggotmu. Atau dia celananya atas mata kaki gitu ya. Dia berusaha untuk menghidupkan sunnah itu. Nah, walaupun yang lain nggak ada, maka dialah sesungguhnya yang bersama jamaah itu. Wa in kana wahidan, meskipun dia seorang diri, yang lain tidak, itulah yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Fahuwal jamaah. Wa in kana wahidan, meskipun dia sendirian. Itu Bapak Ibu dan hadis kalian. Jadi ukurannya bukan mayoritas. Nah kalau mayoritas, wah itu bahaya. Mayoritas di zaman sekarang, karena orang zaman sekarang cenderung mengikuti hawa nafsu, al-hawa ya. Itu. Dan Al-Quran pun tegas mengatakan
Di dalam salah satu ayat Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah, itu. Jadi mayoritas itu bukan jaminan, bukan garansi kebenaran di zaman kita sekarang. Nah, ini. Ada orang berpendapat di dunia ini sekarang mazhab akidah yang mayoritas apa? Ada yang bilang di Indonesia, di Mesir, di Afrika, di mana-mana itu ada hasil riset. Menurut hasil riset itu, dalam soal akidah yang paling banyak sekarang adalah mazhab al-Asy'ariyah. Asy'ariyah itu tokohnya Abu Hasan al-Asy'ari, ya, tokoh Asy'ariyah. Maka itulah akidah yang benar, kata mereka, karena itu as-sawadul a'zam, kelompok terbesar gitu. Rasul sendiri kan mengatakan itu jamaah yang akan selamat. Bapak Ibu, bukan itu. Bukan yang sekarang. Asy'ariyah itu kan baru ada belakangan. Jauh setelah Rasul dan para sahabat meninggal dunia baru muncul Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, semoga Allah merahmati beliau, karena di akhir kehidupannya beliau rujuk itu kembali kepada pemahaman yang benar. Ada kitab judulnya Al-Ibanah fi Usuli Diyanah yang ditulis oleh beliau. Memang sebelumnya beliau banyak terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah, sehingga sifat-sifat Allah yang menurut akal tidak masuk akan ditolak. Dan sayangnya masih banyak itu diikuti di negeri kita ini oleh banyak tokoh, ya, termasuk oleh sebagian ustadz yang populer, ya, yang kita mungkin sering menikmati videonya. Itu dalam soal akidah masih mengikuti akidah al-Asy'ariyah dalam soal sifat, ya, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah, harusnya ini soal akidah kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada Rasul, kembali kepada para sahabat. Adakah sahabat yang melakukan takwil? Adakah para sahabat yang menanyakan apa makna istiwa, apa makna tangan Allah? Tidak ada. Artinya sudah mafhum. Tidak perlu dibahas, sudah, karena sudah jelas. Tapi orang zaman sekarang ada yang mentakwil, ada yang merubah maknanya dan seterusnya. Nah, sehingga berbeda. Lalu ada pengikutnya ta'assub juga, fanatik, dibela habis-habisan, meskipun jelas misalnya tidak ada contohnya dari para sahabat. Nah, kemudian bersekalian, poin berikutnya, wa nahana an musabahatihim biqaulihi, dan Allah melarang kita untuk menyerupai mereka, orang-orang musyrik, ya, orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kita dilarang jangan sampai kita menyerupai mereka, yaitu berdasarkan surah Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah-pecah, yang berselisih setelah datang kepada mereka keterangan. Jadi kalau sudah datang Quran, sudah datang Sunnah, harusnya kita nggak boleh pecah belah, karena udah jelas tuntunannya. Maka kalau kita berpecah belah, itu kita seperti orang jahiliyah, seperti orang Yahudi, orang Nasrani. Telah datang kepada mereka dalam Injil atau Taurat bahwa akan datang Nabi terakhir yang bernama Muhammad atau Ahmad. Tapi ketika sudah jelas, mereka malah terpecah-pecah, berselisih di antara mereka. Akhirnya mereka tidak mengikuti apa yang ada dalam kitabnya. Nah, ini maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti mereka. Kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada Sunnah. Kan ada misalnya contoh, ada, walaupun memang kita tidak ingkari bahwa soal isbal celana itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan isbal itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, yang mengatakan tidak boleh itu sebenarnya sangat jelas dalilnya. Contoh sederhana, ya, misalnya Rasul mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar.
apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian yang dipakai, maka dia ada di neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kan clear, jelas. Nah, sehingga sebagian ulama bilang nggak boleh isbal itu. Di antara ciri-ciri orang yang ngikutin Nabi itu dia kalau berpakaian tidak isbal. Tapi sebagian orang, oh boleh isbal. Karena apa? Ada ulama yang membolehkan. Nah, ada ulama yang membolehkan. Sering itu jadi alasan. Apa alasannya? Ya karena nanti ada dalam hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah tidak akan memperhatikan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, orang-orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki khuyala karena sombong. Nah, itu yang biasa sering jadi dalil. Karena sombong, kalau nggak sombong ada masalah. Nah, ini kalau dikumpulkan dalilnya jelas sebenarnya. Nah, ini ya, tapi ya ini problem yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan melihat kepada Quran dan Sunnah, kepada Sunnah. Ada di sana penjelasannya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, para ulama dulu, ya, misalnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah tokoh-tokoh luar biasa yang melarang jangan sampai mereka mengikuti, jangan sampai kaum muslimin itu mengikuti pendapat mereka jika ternyata pendapatnya itu bertentangan dengan dalil yang kuat. Nah, harusnya pesan itu yang kita ambil. Tapi tadi lagi-lagi ada para pengikut yang ta'assub tadi, yang fanatik itu. Padahal misalnya kita lihat ya, kata-kata Imam Malik mengatakan kulluna raddun wa mardudun alaih illa sahibah hadzal qabr. Setiap kita, maksud setiap orang, setiap para ulama, radun wa mardun, ya, bisa menolak atau tertolak perkataannya, kecuali perkataan sahibah hadzal qabr yang ada di kuburan ini, yaitu Rasul Muhammad SAW. Beliau mengatakan itu di Madinah, ya, dekat kuburan Nabi. Jadi yang nggak boleh ditolak itu adalah perkataan Nabi. Kalau perkataan kita, menurut beliau ya, yaitu orang-orang termasuk para ulama, bisa saja ditolak, bisa saja diterima. Diterima jika sesuai dengan hadis Nabi, ditolak jika tidak sesuai dengan hadis Nabi. Nah, itu perkataan Imam Malik. Bahkan beliau mengatakan, la yuslihu akhiru hadhihi ummati illa ma aslaha awwalaha. Tidaklah mungkin umat terakhir dari umat ini akan baik kecuali ma aslaha awwalaha, kecuali dia memperhatikan perkara-perkara yang bisa menjadikan umat-umat pertama menjadi baik. Itu kata Imam Malik. Kita kalau ingin baik, perhatikanlah apa yang faktor yang membuat para sahabat menjadi baik. Kalau kita enggak ngikuti faktor yang menjadikan baik generasi sahabat, kita enggak akan baik-baik. Akhir umat ini enggak akan menjadi baik kecuali kalau kita memperhatikan, melihat apa yang faktor apa yang menjadikan umat terdahulu menjadi baik. Jawabannya jelas. Apa? Yaitu ittiba al-kitab was sunnah, ngikuti Al-Qur'an dan sunnah. Hadza kalamun lil Imam Malik rahimahullah. Atau Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qauli udhul haid. Kalau perkataanku menyelisihi perkataan Rasul, maka lemparlah perkataanku ke tembok. Nggak usah diikutin. Nah, itu tegas pernyataan dari para ulama sekalian. Oleh karena itu, jangan sampai kita berselisih, satu ngikuti Quran Sunnah, yang satu ngikutin ulama. Ngikutin ulama benar kalau sesuai dengan dalil. Tapi kalau tidak sesuai dengan dalil harus ditinggalkan. Ikuti Quran Sunnah. Ya ini sekalian, oleh karenanya kita dilarang terpecah belah ya di dunia ini. Dan penutup, Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, tali agama Allah semuanya, dan janganlah kalian terpecah belah. Surah Ali Imran ayat 103. Nah, demikian sekalian. Jadi kesimpulannya,
Di antara kebiasaan orang jahiliyah itu terpecah-pecah bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu kita jangan sampai seperti mereka. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada poin yang kedua ini. Ini sudah Isya. Gimana Pak? Besok saja ya, karena sudah azan Isya. Mohon maaf ini, waktu untuk tanya jawabnya tidak ada. Baik, besok aja ya, kalau ada yang mau bertanya supaya waktunya pas. Baik, disimpan dulu, silakan dicatat, nanti ditanyakan. Jadi itu saja sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.